Jadi nanti kita akan secara gamblang gitu ya, instruksinya seperti apa, kita akan melihat ini di Kogen Education ya. Ini. Kita klik, nah ini di Kogen Education. Nah ini catatannya. Jadi penguasaan kitab kuning dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Kepek Cirebon, Indonesia, di apa namanya Kogen Education. Ini dari redaktur senior. Ini ditujukan yang terhormat Imam Sibaweh. Ya. Jadi, komentar para pengulas atas naskah Anda telah diterima. Artinya sudah dikomentari, kemudian dikirimkan kembali ke jurnal ini, ke jurnal Kogen Education ini. Setelah mempertimbangkan komentar-komentar ini bersama dengan makalah Anda, saya telah memutuskan bahwa sayangnya kami tidak akan dapat menerbitkan makalah Anda di Kogen Education pada kesempatan ini. Jika Anda merasa bahwa naskah tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan, direvisi berdasarkan komentar pengulas, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengirimkannya kembali sebagai naskah baru di masa mendatang. Ini surat dari Kogen Education ya, Dr. Brendan Hyde PhD. Ini catatan naskahnya seperti apa, kita lihat coba ke bawah. Ini misalnya ini ada komentar dari peninjau 1. Peninjau itu sama dengan reviewer ya, pengulas. Apa saja komponen yang di review oleh peninjau 1 ini? Dia menyatakan ya, bahwa judul, abstrak, dan pendahuluan ini evaluasi secara keseluruhan. Setelah dievaluasi secara keseluruhan, maksudnya gitu ya, saya pahami saya Bapak memahaminya begitu. Peninjau 1 ini menyatakan suara dengan revisi kecil atau sedang. Jadi ini maknanya masih bisa dipoles ya. Ini menurut peninjau 1 atau reviewer pertama. Kemudian metodologi atau bahan dan metode. Setelah dievaluasi keseluruhan, peninjau 1 ini menyatakan tidak sehat atau cacat mendasar. Ini kan kalau cacat mendasar luar biasa ya. Berarti harus dirombak gitu ya. Oke. Mudah-mudahan masih ada waktu karena habis selesai menjelaskan tentang review yang artikel ini Bapak sampaikan. Nanti kita akan melihat ke Kogen Education, ke jurnalnya untuk melihat artikel yang sudah terbit. Oke, metodologi. Ada tujuan atau hipotesis. Ini peninjau 1 menyatakan tidak sehat atau cacat mendasar. Gambar dan tabel. Peninjau 1 tidak sehat atau cacat mendasar. Hasil analisis data. Peninjau 1 menyatakan tidak sehat atau cacat mendasar. Kemudian interpretasi atau diskusi evaluasi keseluruhan. Peninjau 1 ini suara dengan revisi kecil atau sedang.
kesimpulannya, ya, kesimpulan di artikel ini tidak sehat atau cacat mendasar. Referensi, ya, evaluasinya secara keseluruhan oleh peninjau 1, suara dengan revisi kecil atau sedang. Ini artinya kalau suara dengan revisi kecil atau sedang, dia masih bisa dipoles gitu. Tapi kalau tidak sehat atau cacat mendasar itu sudah harus diperbaharui, ya, harus diperbaiki konsepnya. Kepatuhan terhadap standar etika. Peninjau 1 ini tidak sehat atau cacat mendasar. Menulis. Peninjau 1 ini menyatakan revisi kecil atau sedang. Suara itu maksudnya memberikan suara gitu ya. Kalau pilihan kan coblos. Menyuarakan atau mengomentari gitu ya. Maksudnya gitu suara itu. Informasi dan data tambahan. Nah, ini evaluasi keseluruhan. Peninjau 1 ini menyatakan revisi kecil atau sedang. Masih bisa dipoles gitu ya. Kemudian komentar untuk penulis. Pengulas 1 ini menyatakan sebagai pengulas, saya tidak merekomendasikan artikel ini untuk dipublikasikan. Karena beberapa penjelasan mengandung makna yang tidak sama, yang tidak sesuai dengan teori utama atau realitas yang ada. Ini pengulas 1. Ya. Kalau pengulas 2 bagaimana? Pengulas 2 tidak ekstrim bahasanya ya. Pengulas 1 itu ekstrim bahasanya. Judul, ya, pengulas 2 nih ya. Judul, abstrak, dan pendahuluan. Ya. Ini setelah dievaluasi secara keseluruhan, peninjau 2 ini menyatakan tidak sehat atau cacat mendasar. Ya, metodologi atau bahan dan metode evaluasi keseluruhan peninjau 2 ini tidak sehat atau cacat mendasar. Tujuan atau hipotesis evaluasi keseluruhannya ini, peninjau 2 menyatakan dilakukan revisi kecil atau sedang gitu ya. Kemudian gambar dan tabel ya, itu revisi kecil atau sedang. Hasil atau analisis data tidak sehat atau cacat mendasar. Interpretasi ya atau diskusi tidak sehat atau cacat mendasar. Kesimpulan dari artikel ini tidak sehat atau cacat mendasar. Referensi evaluasi keseluruhan tidak sehat atau cacat mendasar. Ya. Kepatuhan terhadap standar etika, ya, peninjau 2 ini menyatakan tidak sehat atau cacat mendasar. Ya. Kemudian menulis evaluasi keseluruhannya, peninjau 2 ini tidak sehat atau cacat mendasar. Informasi dan data tambahan evaluasi keseluruhan peninjau 2 tidak sehat atau cacat mendasar. Komentar untuk penulis ini enak, yang penting ini di sini sebenarnya. Peninjau 2 ini menyatakan abstrak secara efektif merangkum tujuan, metode dan kesimpulan penelitian sudah oke ya. Tetapi ini ada tetapinya nih, yang bahaya nih, tetapi nih. Akan lebih baik jika lebih spesifik terkait temuan-temuan utama, menyertakan data kuantitatif atau contoh-contoh eksplisit tentang ciri-ciri karakter yang dipengaruhi oleh penguasaan kitab kuning akan meningkatkan dampaknya. Ini banyak nih penjelasannya kalau pengulas peninjau 2 ya, atau pengulas 2, reviewer 2. Misalnya diperkenal maksudnya introduction ya. Jadi kalau kita ingin membuat artikel itu kan yang paling simpel menggunakan pendekatan IMRAD ya. IMRAD itu apa? Introduction, Method, Result, dan Result dan Discussion ya. Itu IMRAD. Lalu bagaimana ya pendekatannya? Pendahuluan kaya akan konteks sejarah dan budaya. Nah, jadi sebenarnya sudah lengkap gitu ya dari perspektif konteks sejarah dan budaya ini. Tetapi agak panjang dan mengencarkan fokus berarti membuat bias gitu, tidak terfokus. Ya, ini penjelasan peninjau 2 ini bagus ini. Hubungan yang lebih erat
dengan masalah penelitian dan kerangka yang lebih ringkas tentang signifikansi penelitian akan meningkatkan keterbacaan dan kejelasan metode. Ini, jadi harus fokus, tidak nyebrang kemana-mana. Kalau nyebrang kemana-mana itu jelek, ya. Jelek. Jadi terkadang ada dosen yang ngerti, ya, simpel bahasanya. Ada dosen yang tidak mengerti, tapi kemana-mana bahasanya. Ada yang begitu. Ya. Tapi itu dinamik. Hanya kita harus cerdas sebagai mahasiswanya. Ya. Metodologi dijelaskan dengan jelas. Dengan teknik yang sesuai untuk penelitian kualitatif. Namun, strategi pengambilan sampel perlu pembenaran lebih lanjut. Perlu validitas dan reliabilitas gitu ya. Sampel itu ya harus ada instrumennya ya, atau apa, wilayah khususnya mengapa santri dan kiai tertentu dipilih tuh kan, termasuk penjelasan yang lebih kuat tentang proses analisis data, misalnya pengkodean atau analisis tematik, akan meningkatkan ketelitian metodologis. Kalian harus belajar yang high dulu ini ya. Jadi kalau sudah belajar yang beginian, nanti yang muda-muda itu bisa dicerna gitu. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Ini bagian hasil dan pembahasan ini, bagian hasil memberikan wawasan terperinci mengenai lingkungan dan temuan studi, tetapi kurang mengintegrasikan data yang disajikan dengan diskusi ilmiah yang lebih luas. Jadi memerlukan data yang yang harus didukung gitu ya. Konsepnya bagus tapi datanya kurang gitu. Meskipun tabel menawarkan, ada tabel di artikel Bapak itu, menawarkan statistik yang bermanfaat. Analisis yang lebih mendalam mengenai hasil ini di bagian diskusi, khususnya yang berkaitan dengan literatur, akan memperoleh kontribusi penelitian. Kesimpulan, ya di bagian kesimpulan berhasil, kesimpulan ini berhasil merangkum temuan-temuan, tetapi memperkenalkan ide-ide baru. Nah, ini nggak boleh. Temuannya ada, tapi muncul ide baru, itu nggak boleh. Misalnya aspek-aspek modernisasi loh. Kenapa ada modernisasi? Ya. Yang belum dibahas secara memadai sebelumnya dalam makalah ini atau artikel ini. Fokus pada meringkas kontribusi ini, inti studi ya, dan memberikan rekomendasi konkret akan meningkatkan efektivitasnya, gitu ya. Jadi nggak boleh membahas ide baru sementara tidak ada pembahasan sebelumnya, gitu. Baik di intro, ya di introduction, ataupun di literatur review gitu ya. Itu nggak boleh memunculkan ide-ide baru di dalam kesimpulan. Oke. Bagian referensi tampak lengkap, tetapi mengandung ketidakkonsistenan dalam gaya kutipan. Memastikan keragaman dan memverifikasi penyertaan semua sumber yang dikutip dalam teks akan meningkatkan kredibilitas. Jadi referensi itu harus diambil dari sumber yang kredibel dan itu terverifikasi ya, sumber itu. Kalau tidak terverifikasi repot juga. Makanya diperlukan. Ini menjelaskan panjang lebar. Kalau Bapak mau maknainya, ya eksplisit memberi dorongan untuk diterbitkannya atau direvisi artikel ini, kemudian diterbitkan
di artikel di jurnal ini gitu ya. Oke, itu ya eksplisit. Tapi kalau pengulas juga beda lagi nih, lebih apa ya, bahasanya itu lebih gigit gitu. Judul, abstrak, dan pendahuluan. Ini ya dari mulai di review juga judul, abstrak, dan pendahuluan, metodologi, bahan dan metode, ya tidak sehat kalau judulnya tidak sehat, revisi, ya tujuan dan proses revisi, gambar dan tabel revisi, hasil analisis revisi, ini sudah mulai bagus dianggapnya oleh peninjau tiga. Interpretasi revisi, ya evaluasi keseluruhan, ya, kesimpulannya tidak sehat atau cacat mendasar, referensi apa tadi revisi gitu ya, kepatuhan terhadap etika revisi gitu ya, menulis evaluasi keseluruhan revisi, informasi dan data tambahan revisi gitu ya. Apa komentar akhirnya? Peninjau 3 mengatakan, saya mendorong Anda untuk memulai dengan mengintegrasikan literatur yang relevan. Ini udah jelas. Membayangkan studi kasus dan mengembangkan kerangka teoritis lebih lanjut. Artikel Anda ya, memiliki potensi besar. Ya, maknanya kan potensi besar untuk diterbitkan gitu kan maksudnya. Ya, tetapi perlu perbaikan. Ya kan ya memang begitu. Artikel yang dikirimkan ke semua jurnal kayaknya tidak ada yang tidak ada perbaikan. Semuanya diperbaiki kayaknya. Ada yang mungkin skalanya banyak gitu, ada yang skalanya sedang kecil gitu ya, besar gitu. Mulailah dengan berfokus pada area yang perlu dikembangkan, seperti cakupan literatur, ya, dan memperluas dari cakupan umum, ya. Aspek-aspek topik yang menarik hingga ke poin-poin utamanya. Meningkatkan perbendaharaan kata dalam artikel dan menggunakan contoh-contoh yang relevan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan memastikan bahwa baik pakar maupun orang awam menikmati membaca artikel tersebut. Jadi intinya, apa yang kita terbitkan dari sebuah artikel itu kira-kira bisa dibaca oleh orang lain gitu. Baik secara akademik ataupun non-akademik. Oke. Seperti apa sih Cogent Education itu? Kita lihat ya. Nah, lalu artikelnya bagaimana? Ini artikelnya ada di bawah sih. Tapi kita mau mengkaji artikelnya terlebih dahulu atau ke Cogent Education, nanti bolehlah kalau tidak ada waktu, kita boleh minggu depan kita melanjutkan pembahasan ini. Seperti apa artikel Cogent Education, ya. Kemudian juga yang baik dan benar menurut mereka itu seperti apa tulisannya sehingga terbit. Nanti kita ambil sampel salah satu artikel yang ada di sana. Kita coba kaji terlebih dahulu artikel Bapak yang dikirimkan oleh mereka. Ya. Coba Bapak mau ini dulu, mau apa namanya? Mau membuka, ya. Itu ini artikelnya sudah Bapak download, ya. Ini nanti Bapak mau membuka artikel yang ini, ya, yang punya Bapak ini. Ya. Dan ini artikel-artikel yang bagus itu ya harus dievaluasi oleh banyak orang. Jadi kita itu tidak baper gitu ketika di revisi atau di review gitu ya. Tidak baper. Karena memang semakin banyak pikiran kan semakin bagus. Ya, kesalahan terbesar bagi kita ya itu tidak mau menerima koreksi, repot juga. Sementara ada banyak sekali kesalahan. Kita kan dididik untuk begitu ya, untuk memberikan yang terbaik. Sementara yang terbaik itu membutuhkan koreksi dari teman-teman. Oke.
coba kita cek seperti apa ya. Dulu ya. Nah, ini kita cek artikelnya seperti apa. Nah, ini Cogent Education. Tapi artikel yang sudah direview oleh mereka seperti apa? Jadi kalau kuliah daring itu manfaatnya begini, ya. Kita bisa berbagi secara online, ya. Terkadang luring juga ada kelemahan, ya. Kita tidak bisa memberikan informasi untuk membuka link-link yang diperlukan dalam sebuah kajian ilmiah gitu ya. Ya karena ini zamannya seperti sudah digitalisasi, maka dengan caranya kan ya kita melakukan digitalisasi. Oke, masih ada waktu 4 menit ya kayaknya ya. Ini Cogent Education. Ya, ini artikelnya. Lalu apa sih yang direvisi oleh mereka? Ya, yang direvisi oleh mereka itu apa? Ini nih. Nih, komen 1 2 nih. Ada berapa komenannya? 10 apa 11 ya? Nah, ini komenan 1 2 mana? Ada waktu enggak? Gak apa-apa ya, kalau lebih waktu juga nggak apa-apa ya, sampai baca selesai ini. Ini komenan pertama ini the abstract structure must become complete. Jadi dia mengatakan bahwa abstrak itu strukturnya harus lengkap gitu, katanya begitu. Ya. Termasuk apa? Research objektif. Ya. Jadi ada sasaran penelitiannya, ada objek-objek penelitiannya, ada metodenya, ada hasilnya, ya, ada discussionnya. Ya. Tentang apa? Ya tentang data. Ya. Dari mana? Dari hasil penelitian. Gitu ya. Bentar. Ya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Dan diskusi. Ya, ini antara hasil dan pertanyaan penelitian itu. Jadi ini jelas itu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua itu ini desain ya. Metode penelitiannya tidak lengkap. Gitu. Ini masih di seputaran abstrak ya. Masih di seputaran abstrak. Ya. Kemudian ketersebaran metode penelitian operasionalnya itu harus terpercaya ya. Tetapi ya memang diperlukan itu komprehensif. Oke. Maksudnya gitu ya, ini yang abstrak. Jadi intro bagaimana? Kalau intro ini di bagian komentar ketiga, konten latar belakang ini tidak cukup operasional katanya begitu ya. Presentasi lapangan, data lapangan itu tidak optimal. Ya nanti diminta oleh jurnal ini untuk memperbaikinya dengan ya apa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga sesuai dengan template penulisan gitu ya. Penulisannya itu harus dari apa jurnal ya. Sehingga terukur gitu ya. Kemudian yang komen ke
4 ini dukungan data, ya, ini termasuk dukungan data, ini sangat diperlukan sekali ya. Jadi presentasi di dalam data paragraf ini menjadi lebih kuat gitu ya. Yang nampak itu kokoh, tidak memblek gitu ya. Ini artinya di komentar kelima ya, substansi konten di dalam program ini sangat fatal. Tolong direview itu komentarnya apa sih? Jadi artinya memerlukan ya, substansi yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, tentang penulisannya bagaimana. Kemudian ini literatur review ya, yang komentar ke-6. Ini mencakup penjelasan tentang teori, ya, temuan, sumber-sumber penelitian yang lain yang digunakan sebagai basis riset. Gitu ya. Jadi akan lebih bagus gitu kalau menggunakan itu secara lengkap. Ya, komentar ke-6. Itu ada berapa komentar ya? Oke. Komentar ke-7 ini berbicara tentang pengumpulan data, ya, proses pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Salah satunya ya ini secara langsung memproses data itu ke lapangan. Ya. Jadi ketika di lapangan itu kita bisa langsung memprosesnya. Dilakukan dengan mereduksi data, ya, mengkategorikan data gitu ya, display data itu kalau kita mau menggunakan pendekatan kualitatif research, ya. Komentar ke-7 ini sebentar sampai berapa komentar? Komentar ke-8 ya. Ini presentasi data penelitian, ya, hasil penelitian. Ini harus sesuai. Harus sesuai. Ya. Dengan riset objektif. Ya. Padahal ya di latar belakang itu tidak menjelaskannya. Itu kan jadi judul, kalau saya gambarkan begini, judul, abstrak, intro, ya, introduction, kemudian hasil, itu unsur yang ditelitinya itu sama. Gitu. Kalau misalnya guru-guru, judulnya berkenaan dengan guru, abstraknya ada guru gitu ya, intronya ada guru, hasilnya harus menghasilkan guru gitu. Itu yang saya pahami. Jadi tidak nyebar gitu kemana-mana. Oke, kita lanjut. Komentar ke-8. Ini 9 ya. Ya, di bagian diskusi ini ya, ini harus mencakup dialog antara hasil riset data dan riset teori. Ya, itu udah bagus nih. Jadi kalau kita mau mengembangkan discussion, ini harus terjadi sebuah dialog, result, hasil penelitian, data penelitian, dan teori penelitian. Gitu. Tapi di beberapa jurnal yang lain mengendaki ada analisis. Analisis yang biasa digunakan biasanya analisis SWOT. Kelemahan artikel apa, kelebihan artikel apa, hambatannya apa, tantangannya apa, ya, gitu.
Ya, jadi ikuti di komentar 10 ini ya. Tulisan-tulisan penulisan kolom gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apanya kita sudah sekian ya. Mudah-mudahan manfaat. Nanti minggu depan diingatkan kita berselancar ke Cogent Education. Nanti kita unduh salah satu artikelnya dan kita belajar di sana. Ya, terkait dengan Cogent Education ini. Oke. Ya. Oke ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Minggu depan kita berjumpa lagi. Masih daring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.